Kan kamu bisnis aja gitu, orang tua, siap. orang tua mungkin nyuruh gitu kan, Atau dipaksa. ya atau dipaksa dicorokin gitu saat Bisa sukses. ya, kok bisa jadi gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya bisnis ini adalah bisnis orang tua saya. Oh gitu ya. Jadi saya ini hanya mencoba melanjutkan lah. Orang tua saya yang merintis, beliau memang mulai bisnis di Pekanbaru ini sebagai kurir. Dari tahun 70 beliau membawa ini. Tapi yang untuk JNE sendiri itu baru dimulai tahun 97. Ya, tahun 97 untuk JNE sendiri. Nah, beliau orang tua saya dengan rekan bisnisnya membangunlah bisnis JNE ini dari hanya 3 orang termasuk beliau gitu. Jadi jangan sangka JNE itu Sekarang berapa? Langsung. Sekarang 23.000, 32.000. kalau se-Indonesia itu udah sampai 50.000. Wah, dan 50.000. Tapi kalau di Pekanbaru saya masuk tahun 2012 itu sekitar 30-an lah ya. Waktu saya masuk. Tapi sekarang udah mau capai 300 karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kembali lagi teman-teman semua yang ada di lokasi ngopi, yaitu di Warkop Akasia, dan kepada teman-teman yang baik yang di rumah yang sedang menonton streaming. Sore ini seperti biasa, pada hari Selasa kita mengadakan acara ngobrol bisnis atau yaitu yang dikenal dengan ngobi yang bertepatan di Warkop Akasia, Jalan Jenderal Sudirman. Jadi tamu kita pada sore hari ini yaitu beliau adalah seorang sosok yang luar biasa. Beliau ini terkenal di Riau, alhamdulillah sangat terkenal, yaitu Bapak Zulheri Adha. Mungkin teman-teman yang berada di lokasi dan di rumah mungkin sudah ada yang mengenal, yaitu Bapak Zulheri Adha ini dia seorang Deputy Branch Manager JNE Seriau ya Pak. Ini di sebelah kanan saya Bapak Zulheri Adha, dan di orangnya ganteng ya Pak. Kalau dibanding saya jauh. Dan di sebelah kiri saya yaitu pembicara kita seperti biasa, yaitu Ustadz yang selalu sehat, dalam keadaan sehat ya, semangat terus, pantang menyerah menyebarkan dakwah, sudah terkenal nih di Pekanbaru, yaitu Ustadz Zulfadli. Alhamdulillah, bagaimana Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, sore ini seperti yang sudah kita bahas, tema kita pada sore hari ini yaitu mengenai pentingnya service excellent di dalam bisnis. Nah, jadi sore ini kita berbicara tentang service dalam bisnis nih, tentang pelayanan Ustaz ya. Ya Pak? Ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, ini sebelum kita masuk mungkin kepada teman-teman mungkin saya ingin atau kita mungkin ingin mengetahui dulu latar belakang Ustaz Zulheri Adhan ya, sebelum kita masuk ke service excellence-nya, sebelum kita masuk ke judul kita. Mungkin kepada Bapak Zulheri mungkin bisa dulu menjelaskan, atau Bapak lah yang memperkenalkan dulu Pak diri Bapak dulu kan, cerita bagaimana dulu gitu memulai bisnis awalnya gitu. Kok bisa sukses? Iya, kok ini? bisa dahsyat gini, luar biasa suksesnya kan gitu. Bisa Sampai menjadi memegang inspirasi untuk kawan-kawan. ya, sampai memegang cabang Seriau nih, JNE. Jadi JNE di Riau nih kawan-kawan, Bapak ini nih pemegangnya, Zulheri Adha. Nah, jadi Pak, coba dulu Pak ceritakan kepada kami dulu Pak, gimana dulu kisah awalnya gitu Pak. Pada Pak Zulheri. Ya. Saya izin dulu ya. Iya, Ya. Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah pertemuan kita kali ini akan menjadi pertemuan yang akan membuat kita sama-sama bersemangat ya, Ya, untuk Allah. membangun ekonomi umat. Amin ya Allah. Terus kita berharap kita akan selalu diberi kesehatan tentunya. Amin. Supaya apa? Supaya kita punya kesempatan banyak untuk berbuat banyak kebaikan. Amin ya Allah. Ya, kalau yang saya belajar dari Buya Zulfadli kan,
kita hidup di dunia ini untuk buat kebaikan ya Bu ya. Khairun nas anfa'un linnas. Nggak ada lagi tujuannya untuk berbuat baik. Maka Izin. Iya, Pak. siap. Terima kasih, Pak. Ini Ya. barista senior. Masya Allah, luar biasa. Kita boleh coba nanti ya. Boleh, Pak. Boleh. Jadi terkait apa itu makna hidup, ya kita selalu lah sama-sama saling mendoakan supaya kita bisa punya kesempatan banyak berbuat kebaikan. Apalagi zaman pandemi ini ya, yang dibilang orang banyak bisnis-bisnis tutup gitu ya. Iya. Tapi kalau kita hanya berdiam diri ya gimana caranya kita bisa fight gitu kan? Betul. Maka kita harus saling menyemangati, saling bantu, itu paling penting, insya Allah. Setuju. Nah sekarang kalau ditanya bagaimana kisahnya gini, waduh, saya ini sebenarnya hanya ya kebetulan aja bisa Jadi awal Bapak mulai bisnis ini memang pengen ke kurir atau dijorokkan? Wah, Ada orang jorokkan, kamu bisnis aja gitu. Orang tua, siap. orang tua mungkin nyuruh gitu kan? Atau dipaksa. Iya, atau dipaksa dijorokin gitu saat itu. Bisa Iya, kok bisa jadi gitu kan? Oke. Jadi sebenarnya bisnis ini adalah bisnis orang tua saya. Oh gitu ya. Jadi saya ini hanya mencoba melanjutkan lah. Orang tua saya yang merintis, beliau memang mulai bisnis di Pekanbaru ini sebagai kurir. Dari tahun 70 beliau membawa ini. Tapi yang untuk JNE sendiri itu baru dimulai tahun 97. Ya, tahun 97 untuk JNE sendiri. Nah, beliau orang tua saya dengan rekan bisnisnya membangunlah bisnis JNE ini dari hanya 3 orang termasuk beliau gitu. Jadi jangan sangka JNE itu Sekarang berapa? Langsung. Sekarang 23.000, 32.000. kalau se-Indonesia itu udah sampai 50.000. Wah, 50.000. Tapi kalau di Pekanbaru saya masuk tahun 2012 itu sekitar 30-an lah ya. Waktu saya masuk. Tapi sekarang udah mau capai 300 karyawannya. 300. Jadi dalam rangka dari 2012 berarti hampir 8 tahun itulah. Nah, saya menyikapi besarnya karyawan ya berarti berkahnya makin besar. Saya memandangnya seperti itu. Artinya rezekinya JNE makin banyak, tentu ya makin banyak juga karyawannya ya. makin banyak manfaat. Semakin banyak karyawan makin banyak juga berkahnya. Iya. Jadi jangan salah sangka ya. Iya, Memang iya. kalau kita bicara bisnis, gaji itu adalah cost terbesar ya. Wah, bicara gaji ya. Ya, kalau kita bicara cost dalam bisnis, gaji itu cost terbesar. Artinya penambahan karyawan akan menambah cost lebih besar lagi. Betul. Namun kita coba lihat dari sisi yang lain, efektivitas kerjanya, efisiensi kerjanya, terus kalau di JNE kan jasa layanan ya. Iya, jasa Kita bicara kecepatan nih. Nah, seberapa cepat dengan penambahan karyawan itu akan semakin cepat layanannya. Itu yang paling penting. Di sanalah nanti akan ada bertambahan namanya revenue atau dari pendapatan kitanya. Nah, jadi kalau balik lagi kok bisa ada di JNE? Iya. Memang kalau bicara background jauh ya. Saya ini lulusan agribisnis. Oh, Jadi bisnis tapi pertanian. Iya, pertanian. Sekarang mengelola bisnis jasa. Itu kan Betul. jauh sebenarnya. Memang kalau pengennya di hati ya. sih. Pengen kita punya kebun atau apa Kebun gitu. itu, Pak. Cuma ya, hidup ini harus realistis ya. Sekarang orang tua saya udah ngebangun dari tahun 70 sampai pas saya lulus tahun 2011 saya lulus S2. Memang S1-nya agribisnis, S2 juga agribisnis. Nah, namun melihat ini orang ya kita bicara di keluarga lah. Orang tua saya berharap ini bisnisnya bisa dilanjutin. Artinya ya saya harus mengenali dulu bisnis ini apa. Jadi sebelum masuk JNE, saya belajar dulu di kargo. Jadi di kargo, di sana saya karena beda ya. Kalau JNE kan itu branding ya. Ya. Maksudnya itu udah punya Ya, nama ada punya nama. dan istilahnya Brandnya udah terkenal big gitu, Pak, ya udah besar. Sedangkan sebelum masuk sana saya harus siapin dulu nih bisnisnya apa sih gitu. Maka saya belajar dulu di kargo. Di sana memang beda ya. Kalau kargo itu kan lebih ke darat. Jadi saya
bekerja itu bersama supir-supir dan barangnya juga barang besar-besar gitu ya. Kalau Jenny kan barangnya kecil ya. Tapi sekarang Jenny juga ada barang besar ya, jangan salah. Ya betul betul. Nah, di sana lah saya coba belajar. Setahun saya di sana baru saya masuk ke JNE. Nah, di JNE inilah ya karena memang dia udah tersistem ya agak lebih soft ya belajarnya. Karena SOP apa semuanya udah disiapin dari pusat. Kita tinggal jalanin aja. Tapi bukan berarti itu mudah ya. Bukan berarti mudah Pak ya. Iya. Kenapa? Karena bisnis itu perlu yang namanya inovasi. Betul. Jadi nggak setiap tahun itu saja nggak. Maka orang akan lari. Maka perlu ada inovasi setiap tahunnya. Bahkan setiap bulan harus ada. Untuk kita bisa stabil di bisnis kita. Betul. Nah, itulah yang sampai saat ini istilahnya saya masih belajar nih. Bukan berarti saya sudah bisa senang-senang aja. Gitu. Masya Allah. Nah, itu jadi sekarang ini saya masih belajar terkait bisnis ini. Nah, ya kita sekarang selalu carilah apa peluangnya di sana, apa kebutuhannya, itu yang kita coba penuhi. Itu sih sedikit ya. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi sudah lihat kita kan bagaimana, sudah kita tahu nih gimana dulu kisah Pak Zulheri Adha dulu, bagaimana memulai bisnisnya, dijorokkan gitu kan, meneruskan bisnis orang tua sehingga bisa memperbesar. Nah jadi kawan-kawan, walaupun bisnis itu sebenarnya walaupun seandainya diwariskan oleh orang tua, tapi kalau seandainya balik lagi ke personalnya, kalau dia tidak bisa mengelola, men-scale lagi, ada inovasi lagi, ada kreativitas baru, bisnis itu akan hancur juga seperti itu Pak ya. Jadi Bapak Zulheri ini terus belajar. Jadi gitu teman-teman. Seperti yang kayak dibilang Bapak Zulheri Adha tadi, bisnis itu kan hancurnya di karena apa nih Pak? Ya, kalau kita tidak ngikutin kalau zaman kita ya. ikut tren, bisnis itu akan hancur seperti itu. Nah, kita ke Pak apa dulu? Ke Ustadz Zulpatli, Buya kita dulu. Jadi begini Buya, kalau melihat masa lalu atau kisah-kisah Pak Zulheri Adha ini, kalau kita flashback lagi ke belakang, ini menurut Buya gimana nih kisah dari Bapak Zulheri Adha ini? Seberapa menarik menurut Buya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya kadangkala antara pendidikan dengan kerjaan itu tidak selalu nyambung. Saya sekarang kan sarjana pendidikan agama Islam. Sama-sama kita. Ya, lalu saya menjadi orang interior. Ya, betul. Jualannya furniture. Kan tidak ada kaitan sama sekali. Sekarang masuk Prozen. Lalu sekarang saya jadi distributor Prozen. Ya. 3 tahun yang silam itu 400 kilo, sekarang udah di atas 30 ton. 35 ton insya Allah. Artinya tidak ada kaitannya dengan pendidikan saya secara spesifik. Jadi sebenarnya pendidikan itu atau sekolah itu menyuruh kita aktif berpikir. Jadi sehingga kita menjadi cerdas. Dalam kecerdasan itu kita jangan terpaku hanya kepada apa yang kita pahami. Ternyata dalam perjalanan itu ada peluang-peluang yang harus kita tangkap dengan serius. Nah, boleh jadi peluang ini datang dari orang lain atau dari pengalaman hidup atau dari orang tua. Ya, betul. Nah, kenapa? Karena 120 hari kita dalam kandungan, apa janji Allah? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amali sakin wa sa'idun. Kami tetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya serta buruk baiknya. Jadi ketetapan Allah itu sudah ada. Jadi kita menjalani kehidupan ini bagaimana berjumpa dengan ketetapan yang Allah sudah tentukan kepada kita. Nah, jadi sebenarnya proses yang kita jalani itu untuk mencari takdir yang Allah sediakan kepada kita. Nah, seperti di JNE, itu kan luar biasa ini sekarang. Tiki juga saudara beliau. Lalu satu lagi, Lingga juga. Memang orang jasa semua nih. Jadi kalau sudah jasa, duitnya ngumpul di keluarga beliau semua nih. Jadi bisnis jasa. Nah, cuma memang yang luar biasa ada. Yang luar biasa ada. Nah, seperti yang beliau lakukan itu memang servis yang sangat memuaskan.
Sebenarnya contoh dalam bekerja dan berbisnis kembali kepada Rasul juga. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kita lihat kenapa Rasul menonjol dalam berbisnis, sukses dalam bekerja dan berbisnis, memang pelayanan terbaik. Di antaranya apa? Wajah yang cerah. Simahu fi wujuhi min athari sujud. Wajah mereka mempunyai tanda. Jadi Rasul berkomunikasi atau bekerja sama berhadapan dengan orang itu, wajah beliau selalu menarik, cerah. Ya kan? Nah, bukan dicerah-cerahkan, tapi betul-betul cerah karena gambaran hati. Jadi kita seorang mukmin, seorang muslim yang benar itu tak perlu dilatih lagi untuk mencerahkan. Kenapa? Gambaran hati. Jadi kalau hatinya baik, hatinya bersih, wajah cerah, orang senang, daya tariknya tinggi. Lalu setelah wajah cerah, tekan perkataan yang menyenangkan. Ya kan? Perkataan, sebelum perkataan apa? Senyum. Sehingga Rasul itu menilai senyum suatu sedekah, ibadah. Nah, memang gambaran hati itu memang gampang senyum. Ini kadang-kadang orang sudah senyum, sudah ketawa, kita masih manyun aja, masih sangar aja. Gimana orang mau pergi? Nah, Rasul itu paling gampang senyum. Coba lihat. Kan sekarang ada yang 3S, ada yang 5S, dan segala macam. Di antaranya kan senyum. Dan menonjolnya Rasul memang di situ, di senyum itu. Iya kan? Sehingga orang-orang betul-betul terkesima dengan senyum. Senyum yang asli itu kan menimbulkan daya tarik yang luar biasa. Kalau senyum yang asli, dia akan menimbulkan daya tarik yang luar biasa sekali. Nah, setelah senyum apa? Perkataan yang menyenangkan. Fabima rahmatin min Allahi talahum. Ya kan? Walaupun taqazan ghalizal qalbi lan fatu min hauli. Disebabkan rahmat Allah kamu berkasih sayang, berlemah lembut, bermanis-manis. Jadi pelayanan terbaik. Nah, mahalnya sesuatu, naiknya gerak sesuatu karena pelayanan. Misalnya hotel, apa bedanya Melati dengan Bintang? Itu kan pelayanan. Seperti warung biasa dengan kafe, apa bedanya? Pelayanan. Nah, restoran apa bedanya? Pelayanan. Padahal barangnya yang hanya sedikit berbeda, tapi harga bisa berlipat-lipat dan orang merasakan nyaman makan minum. Kenapa pelayanan? Jadi memang pelayanan terbaik atau excellent ini betul-betul dalam bekerja dan berbisnis itu diutamakan sekali. Nah, soal belanja nanti, kadang orang pingin lihat saja, pingin nengok-nengok, tapi karena pelayanan kita yang sangat menarik, rasanya senang dia ingin belanja di sana. Bahkan dia pingin, misalnya di toko saya, dia pingin beli meja sebenarnya, ternyata meja yang dicari tidak ada. Karena pelayanan kita bagus, dia beli salah satu barang atau yang memang menarik di sana. Kenapa? Karena pelayanan kita ya tadi. Jadi memang kembali kita kepada apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat itu, pelayanan terbaik itu luar biasa. Jadi kembali kepada pokok persoalan tadi, itu luar biasanya JNE betul-betul melatih bagaimana memang pelayanan terbaik di zaman sekarang. Ya kan? Banyak kompetitor, kalau seandainya pelayanan kita tidak bagus, itu satu-satu konsumen atau pelanggan kita bisa lari. Nah, orang kadang-kala tidak lagi berhitung harga, berhitung biaya apabila pelayan itu sangat memuaskan. Cobalah kayak hotel sampai sekian ratus ribu, sekian juta di harganya semalam itu karena kata kuncinya pelayanan. Makanan juga seperti itu. Saya kira itu memang hal yang memang sangat penting kita terapkan dalam kondisi sekarang, terutama sekali perusahaan jasa yang dipimpin oleh Pak Zuhairi Adain luar biasa. Saya kira itu. Aduh, terima kasih Bu ya. Ini kawan-kawan, betapa menariknya nih bintang tamu kita sore hari ini di acara Mobi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Buya Pak Zulfadli, bagaimana tadi penjelasannya mengenai contoh yang ada di Rasul, bagaimana Rasul mengajarkan kita seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi kepada Bapak Zuhairi Adhan. Jadi Pak, ini kan kita kan temanya nih tentang service excellent, pelayanan yang baik seperti itu, pelayanan yang sempurna itu seperti apa dalam bisnis. Jadi Pak,
Kalau menurut Bapak, seberapa penting servis itu dalam bisnis, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu pada teman-teman semua, seberapa pentingkah servis itu dalam bisnis? Apakah servis itu termasuk salah satu yang kategori yang sangat di apa tuh ibaratnya diperhitungkan dalam bisnis seperti itu, Pak? Mungkin Pak Zulir. Ya, terima kasih. Sebelum itu kita harus pisahkan dulu nih. Bisnis itu kan beda. Ada yang dia jualnya produk, ada yang dia jualnya jasa. Nah, kalau kita jual produk di umumnya ya, datanglah kita ke kafe inilah contohnya. Ngapain kita datang ke sini? Pasti karena kita mau menikmati kopi, atau mungkin ada makanannya yang enak. Kita datang ke sana karena produk, bener ya? Atau misal kita datang ke toko buku, kita pasti datang ke sana hanya mau cari bukunya, bukan untuk dilayani ya poinnya, betul kan? Nah, bedanya di JNE, saya nggak jual produk, nggak ada orang tuh datang ke sana bukan cari merchandise-nya JNE gitu kan, atau beli apapun. Cuma satu, orang sana mau ngirim, benar ya? Untuk bisnis yang hanya dia jual jasa, service, excellent, paling penting, sangat-sangat penting. Tapi kalau dia bisnisnya jual produk, mungkin poinnya ada di produknya itu punya kekuatan apa? Ya kalau makanan, ya kalau makanan itu saya enak apa? Kalau bukunya itu menarik apa? Nah itu dulu kita percaya. Nah sekarang mungkin saya lebih fokusnya bahas ke bisnis saya, karena menganalogikannya agak susah gitu. Jadi kalau dalam bisnis JNE sebenarnya semua alurnya kan orang datang ke counter nyerahin misalnya dia mau ngirim handphone deh, ini saya ngirim handphone, itu kan dia berharap dia dilayani sama sales counter saya. Oke, bapak mau ngirim kemana saya mau ngirim jalan lagi lah. Ada SOP-nya yang harus diterapkan, termasuk yang paling pertama benar tadi kata Bu ya, senyum. Itu jangan sampai lupa. Iya, nggak usah jauh-jauh deh. Salah satu bisnis bank gitu kan. Kita datang ke bank, ketemu teller, pasti cari yang senyum dong. Ngapain kita ketemu game? Iya, itu udah apa ya? Senang buang ya. Kita pasti kenal dengan yang indah-indah. Nah, saya rasa sangat. Nah, artinya di sini udah sangat sudah semuanya kita mencari yang indah. Iya, bahwa maka sebagai penjual kita harus ramah. Mulai dari senyum tadi. Selanjutnya orang nggak akan mau ngirim di JNE kalau kita nggak bisa komunikasi yang baik, yang sopan terutama. Ya, nah maka di sanalah sales counter saya membuat nyaman si pelanggan tadi. Nah, tapi apakah berhenti di sana kalau JNE? Enggak. Setelah barang diterima itu ada proses yang mungkin customer tidak hadir di sana. Jadi barang itu disortir, terus di-packing, terusin pakai pesawat, pakai mobil, atau pakai kapal, terus sampai ke tujuan, itu disortir lagi, lalu dia sampai ke kurir. Nah, itu yang kita sampai di kurir ya. Kurir lah yang nanti akan bertemu lagi dengan customer berikutnya, tapi dia itulah namanya penerima. Tadi pengirim kan, ini penerima. Jadi di JNE dua tugas itulah, dua jabatan itulah yang akan ketemu langsung, sales counter sama kurir. Sedangkan yang tengah-tengah itu tidak ketemu sama customer. Nah, nggak mungkin orang apa ini melihat di gudang gitu, juga nggak boleh. Itu juga restricted area. Nah, namun tadi kurir tadi di saat dia ngantar barang itu juga perlu ada yang namanya layanan service. Bagaimana dia sebelum berangkat kita hubungi dulu. Ini ada kiriman, ibu ada di tempat atau enggak? Oh saya lagi di kantor. Kalau gitu nanti sorean ngantarnya. Itu kan sebuah service, ya kan? Dan di saat ngantar juga ya kasih dong muka yang nyaman gitu ya. Jangan hanya sekedar ngantar. Karena sekarang zaman dulu waktu saya juga pernah kurir ya, jangan salah. Saya dulu sempat kurir, maka saya pernah disuruh kurir juga. Tapi dulu zaman saya itu masih pakai kertas. Jadi kertas, kita minta tanda tangan pelanggannya di kertas. Kalau sekarang tanda tangannya di gadget, di handphone. Jadi kurir datang, Pak benar ini Bapak Zulfadi. Oh ya benar, oke. Ini ada kiriman ini, benar nggak mau pesan ini? Oke. Setelah dia nanti dia akan tanda tangan.
tantangan di gadget. Nah itu juga perlu ada cara komunikasi yang khusus juga kan. Nggak semua orang mau membubuhkan tanda tangannya. Dan yang SOP-nya kita akan minta foto. Dan nggak semua orang mau kasih fotonya, ya. Ada orang yang saya nggak mau difoto. Nah itu perlu komunikasi juga. Nah di sana dari awal sampai akhir, termasuk yang orang gudang itu semua tugasnya adalah melayani. Makanya saya di kantor, kebetulan saya membantu merekrut orang juga. Dan saya bilang sama semua karyawan, dari pimpinan, baik itu kepala cabang, terus ada sales counter, orang gudang, kurir, akunting, IT, semua. Bahkan security dan cleaning service, statusnya adalah pelayan. Kenapa? Sampai sekarang saya juga ditelepon kok, Pak ini kiriman barang apa? Saya nggak mau, bukan tugas saya bos di sini, nggak begitu kan? Saya juga pelayan mereka. Maka saya bilang tugas kita adalah melayani pengiriman orang. Jangan pernah bilang itu bukan tugas saya, Bu. Saya cuma cleaning service. Nggak boleh. Bu, saya kan cuma kurir. Kalau mau itu tanya sama orang komplain dong. Nggak bisa. Itu urusan saya. Nah, itu poin yang saya bilang kepada seluruh karyawan, semuanya harus dilayani. Nah, kenapa tadi saya bilang security dan cleaning service juga? Saya punya case. Saya punya teman. Waktu itu dia berkunjung ke kantor saya, cita-cita kita mau ada MOU. Terus dia bilang, saya senang pakai gini. Saya pikir dia senang itu karena kayak sales kantor saya, karena dia ngirim dong. Ternyata saya salah. Dia senang pakai JNE karena dilayani sama security saya. Bagaimana Bu ceritanya? Ya karena saya udah sering Pak. Jadi security bapak ini udah kenal, mobil saya yang udah berhenti dia udah tahu. Karena ganteng atau gimana? Kalau itu saya nggak tahu ya. Jadi security saya ini langsung menghampiri dan bantu ngangkatin barangnya sampai ke counter. Itu hal sepele. Dan dia security loh. Status security kan sebenarnya hanya jaga keamanan. Tapi security saya mengambil peran untuk itu. Ternyata itu yang jadi poin kenapa pelanggan saya mau jadi. Itu Pak ya, tertarik. Iya. Harus melayani. Iya. Nah, kenapa JNE melakukan itu sebenarnya terkait sama visi-misinya. Ya. Visinya JNE adalah menjadi rantai pasok dunia. Jadi kita tuh mau jadi saluran distribusinya, tapi levelnya dunia. Cita-cita boleh dong, ya. Dan saat ini kita sudah merambah ke sana, ya. JNE juga sudah punya banyak jaringan lah ke Asia, Eropa, Amerika juga udah ada. Nah, misinya apa? Nah, ini yang paling menurut saya penting ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik ya yang memuaskan secara konsisten. Nah ini ya itu misinya jadi itu memberikan kepuasan kepada pelanggan secara konsisten ya. Kalau tekstualnya saya perlu sampaikan. Kalau untuk teksnya itu memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Itu misinya jadi semua. Nah, dan jangan lupa kata terakhirnya konsisten. Nah, kalau di Islam kita bilangnya istiqomah. Ya, membuat pelayanan terbaik bisa, siapapun bisa. Istiqomahnya bisa nggak? Nah, jadi itulah menurut kami yang namanya service excellence untuk JNE. Nah, kalau saya coba kaitkan kepada bisnis lain, mungkin saya coba contohkan dulu deh ya, pengalaman pribadi. Saya pernah nemenin istri belanja tekstil lah, beli bahan baju. Datang ke toko A, itu bahannya cuma merasa saya nggak tahu apakah menurut dia saya nggak sanggup beli apa, saya nggak tahu gitu. Pokoknya itu ngomongnya aja juga ngirit gitu. Di toko sebelahnya, ya, oh iya Bu, bagaimana gitu. Oh, Ibu mau yang mana? Wah, itu nggak bagus Bu. Mungkin ini lebih cocok buat Ibu. Karena Ibu perlunya yang seperti ini kan. Nah, itu kecil tapi gimana ya? Bahkan mahal sih. Benar. Iya. Saya memang compare harganya. Itu memang jauh. Tapi Kok pindah ke sebelah pelayanannya bagus. betul. Padahal mahal kan? Nah, Pelayanannya bagus. jadi mungkin sedikit apa ya? Kalau dari poin yang tadi itu saya merasa
harga itu bukan sesuatu kalau pelayanan bagus. Kalau kita bisa kasih servis yang bagus, mungkin harga itu nomor sekian. Nah, cuma itu kan balik lagi ke mindset konsumennya. Memang ada orang dia pemburu harga, ada tipenya kayak gitu. Kenapa? Karena dia mau jual lagi. Itu lain cerita kan. Ya ditahanlah. Gimana orang melihatnya, gimana pelayanan jelek, tahan deh. Yang penting gue bisa dapat nanti bisa untung lebih tinggi. Gitu. Itu beda. Tapi kalau kita memang beli untuk pribadi, pasti kita akan nyari layanan dong. Nah, ini yang case baru kemarin. Ini pribadi juga. Jadi ada, saya nggak tahu sebut merek ya. Dia cemilan hits di Pekanbaru baru. Dia wawancara apa? Ya, jadi saya juga tahunya itu dari Instagram. Nah, ini efek Instagram ya. Wah, ini enak nih makanannya. Nah, penasaran, langsung datang ke spotnya. Wah, ternyata kalau lihat di sana orang nggak ramai. Saya datang ke sana, tukang parkirnya udah bilang kayak gini sih, harus nunggu 1,5 jam. Tapi nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa gitu. Terus saya datang ke sana, masih penasaran, kenapa harus nunggu setengah jam? Kan nggak ada orang, saya bilang kan. Terus dia bilang, yang si tukang masak ini ada berdua, dia bilang harus nunggu 1,5 jam. Tapi dengan mukanya yang nggak tahu, mungkin dia lagi letih, kita positif tingginya itu kali ya. Nggak bisa, kan saya nggak ada yang ngasih, udah ini nggak ada yang order duluan gitu. Dia hanya sampai di titik itu. Padahal saya setelah itu saya searching, ternyata bisa dipesan di online. Kenapa dia tidak kasih opsi itu gitu ke saya? Pak, daripada Bapak nunggu lama di sini, Bapak pesan online aja, Bapak tinggal nunggu di rumah. Itu kan sesuatu service yang mungkin dia capek lah kali kita agak itu. Nah, jadi artinya di luar kan ini sama produk loh. Tadi jualannya tekstil, ini jualannya makanan ya. Artinya di sana pentingnya service. Harga bisa mengalahkan semuanya. Karena kalau kita pesan online pasti ada kena biaya ongkir kan. Artinya ada penambahan biaya lagi. Iya. Tapi nggak masalah sebenarnya kalau kita. Karena kita nyaman. Kita nyaman, kita nggak perlu 1,5 jam nunggu sana, panas lagi kan, tempatnya nggak ada AC. Nah, itu sih artinya balik lagi ke JNE ya. Kalau di JNE memang servis itu paling penting dong, karena memang nggak ada yang dijual di JNE. Untuk perusahaan-perusahaan jasa ya servis harus excellent. Iya, termasuk juga bank ya. Bank itu juga ada layanan jasa kan, atau kayak biro-biro travel, jadi kalau ini Berarti selagi jasa itu servis yang ditambah. wajib. Nah, namun itu tadi kalau dia jual produk, ternyata banyak beberapa case yang servis itu lebih dipentingkan oleh pelanggan dibanding harga. Itu sedikit masukan. Mungkin ada koreksi dari Bu ya, silakan Bu. Karena pengalaman kami kan belum seberapa ya. Jadi menarik teman-teman ya. Tadi bagaimana Bapak Zuhairi Adha bercerita mulai tadi dari bisnis JNE Bapak Zuhairi Adha, dia menjelaskan seberapa pentingnya sih servis itu dalam bisnis. Sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwasannya bisnis itu kan ada yang namanya dari bisnis produk, ada bisnis jasa. Nah, kalau di jasa itu servis itu yang paling diutamakan seperti itu. Nah, sekarang ini sebelum kita nanti mengorek lebih dalam lagi nih, nanti kita ada pertanyaan lebih super lagi nih pada Pak Zuhairi Adha. Sekarang kita beralih ke Buya dulu. Buya ini kan sebagaimana kita tahu kan bisnisnya produk. Nah, jadi kita juga penasaran nih, seperti apakah servis itu menurut Buya seperti itu? Buya silakan. Memang di mana saja memang servis terbaik itu paling depan. Dia paling depan. Seperti istri saya juga pernah terjadi. Biasanya pelanggannya di toko A. Kenapa di toko A? Murah katanya. Lalu tiba-tiba saya nunggu di mobil, dia ke toko B. Padahal dia pernah bilang di toko B itu mahal. Lalu kenapa ke tempat yang mahal? Kata dia, di sana itu sombong kali orang, kita mau belanja dicuekin. Biarlah di toko B yang mahal, kita senang dilayani, tidak terasa mahal. Memang kata kuncinya di sana.
ternyata tempat-tempat yang berkelas, yang pada dasarnya makanannya sama, produknya sama, tapi karena pelayanan itu yang dikejar. Terutama bagi orang-orang yang maaf ya, bukan membeda-bedakan orang menengah ke atas yang punya duit, itu yang dicari sebenarnya kenyamanan itu. Orang kenapa bisa sewa tempat yang bagus, padahal sudah jelas bayarannya 3 kali atau 4 kali lipat, karena memang suasana terpis, ya kan? Memang itu utama sekali. Memang kalau saya kan memang di produk. Sekarang lebih konsentrasi itu kan di produk makanan. Memang di makanan itu, memang di samping pelayanan utama itu, memang kita lihat bagaimana memang produk kita itu berkualitas. Nah, memang kualitas produk, apalagi kita sebagai seorang muslim, tentu kehalalannya itu menjadi utama sekali itu. Nah, lalu dari sisi harga, dari segi penampilan dan segala macam, semuanya juga seperti itu. Jadi sebenarnya memang suasana yang baik, pelayanan terbaik, produk yang terbaik, itu pede sajalah kalau kita mau memulai usaha, pede sajalah. Nah, di saat orang lain bisa jual, di saat orang lain bisa maju, kenapa kita merasa tidak percaya diri untuk memulai bisnis seperti itu? Nah, kadang-kala memang seperti itu. Jadi, kalau saya kan sekarang bisnis 2 yang saya seriusi. Pertama, makanan, frozen food itu yang di luxury coupling, lalu juga seperti furniture di Mitra Jati yang Marpoyan, sama juga di luxury furniture. Itu 2 hal itu. Memang pelayanan juga. Kita memang tekankan kepada karyawan, paling kalaupun harga sama, maka pelayanan ini akan dikejar oleh orang. Juga seperti itu. Nah, seperti yang pernah kita terangkan sebelum ini, seperti yang saya temukan dalam buku, kalau tidak salah itu bukunya Dr. Satyantunio, itu ada beberapa poin itu yang memang perlu dijaga. Pertama sekali, Rasul itu sukses karena kejujurannya. Jadi orang merasa tidak tertipu ya dengan bisnis kita, dan itu dilakukan oleh Rasul. Rasul itu terkenal dengan al-aminnya. Sekarang coba melihat toko atau tempat yang dipercaya, terutama di kalangan kita, itu kan susah sekali. Kita sebagai seorang muslim yang benar, mukmin yang benar, orang saudara kita pun tidak percaya kita jujur. Nah, image ini harus kita cari lagi nih. Bahkan maaf kepada orang lain. Orang punya image jujur, belanja kepada siapa? Ke orang ini. Padahal mohon maaf, dalam Islam kan ditekankan sekali kejujuran itu. Nah, kenapa kita sesama Muslim tidak saling percaya seperti itu? Ini kan sesuatu yang mengganggu dalam kehidupan kita. Jadi kejujuran. Nah, setelah kejujuran itu keadilan dalam pelayanan tadi. Jangan pernah membeda-bedakan orang. Kadang-kadang penampilan atau casing itu mengganggu kita. Tidak selalu juga orang yang berpenampilan oke, berpenampilan gagah segala macam, kadang dia tidak belanja. Paling itu yang berani memarah-marah, memaki-maki, tidak jadi belanja. Justru orang yang datangnya santai, sederhana, justru belanjanya boros. Jadi hadir dalam pelayanan itu utama sekali. Kadang-kala kan karyawan kita terpancing, ya ini orang gagah, ini mobilnya bagus, ini penampilan tinggi. Tidak selalu seperti itu, jangan tertipu. Adil dalam semua, baik maaf kalangan biasa dan kalangan menengah teratas itu semuanya terangkul oleh kita. Jadi biasakan kita memang melayani terbaik dengan Rasul seperti itu. Siapa saja yang berhubungan bisnis dan kerja dengan selalu mengatakan mendapat pelayanan terbaik. Coba. Saya kenal beberapa orang tokoh baik di Sumbar maupun di Riau ini yang memang dapat julukan seperti itu. Oh, bapak itu walaupun dia kaya segala macam, kita pekerja ini dilayani terbaik oleh beliau. Betul-betul luar biasa sekali. Seperti lalu yang ketiga seperti yang kita terangkan tadi, bagaimana kecerahan wajah itu, senyum yang manis, perkataan yang menyenangkan, lalu bahkan kita memberikan bonus dan hadiah yang sangat menarik yang menyebabkan seseorang itu bisa terikat ya kan? Nah, terikat dia dengan apa yang dicari di toko kita. Nah, dan selanjutnya juga memang rasa bersahabat.
rasa kasih sayang, rasa berteman. Orang kalau diingat ini Bapak Zuliadan, ini Bapak Mulana, Bapak Saiful, ini Bapak merasa tersanjung kan? Apalagi dia merasa kita orang sukses, orang sukses, lalu disapa ada. Nah, yang seperti itu memang maknanya luar biasa sekali itu. Jadi hal-hal yang sederhana yang sudah diajarkan dalam Islam itu kita praktekkan di mana saja, kapan saja, apapun usaha kita pasti akan muncul jalan-jalan menuju kesuksesan itu. Nah, apalagi kita mampu bekerja secara profesional, secara ahli, ya kan? Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha, kepada ahlinya. Wa ansya'akum wa samarakum dia, kita sebagai pemakmur, orang yang berkarya dengan keahlian. Jadi sebenarnya konsep Islam itu sangat mengajarkan kepada kita menjadi pekerja terbaik, menjadi saudagar terbaik, menjadi pebisnis terbaik, menjadi pelayan terbaik. Jadi makanya manusia terbaik yang dikatakan oleh Pak Zuhairiyah tadi, khairun nas anqamin nas. Manusia terbaiklah yang paling bermanfaat. Tidak selalu benda bermanfaat dengan pelayanan. Coba dengan cerah wajah saja sudah ibadah, dengan senyum sudah ibadah, perkataan yang menyenangkan sudah ibadah, pelayanan yang maksimal sudah ibadah. Jadi kata kuncinya seorang muslim yang baik itu berbisnis bisa luar biasa kalau dia mau menjiwai ilmu yang ada di dalam Islam itu sendiri. Makanya Rasul itu pebisnis terbaik, para sahabat pebisnis terbaik, para ulama terdahulu juga pebisnis terbaik. Bahkan peluang yang besar itu di dalam dunia bisnis. Nah, memang kita semua mampu merubah mindset masyarakat kita untuk mayoritas mengejar bisnis terbaik dan bukan hanya sekadar bekerja. Nah, negara-negara maju seperti itu. Kalau dia tamat pendidikan, yang dia kerja pertama itu menjadi bos buka usaha. Kalau tidak, bekerja dengan keahlian. Kalau tidak, jadi tenaga yang dibutuhkan. Baru yang terakhir mencari kerja. Tapi kenapa di masyarakat kita kok kalau dia sudah sarjana, sudah berpendidikan, mindsetnya itu jadi pekerja. Kok ngambil poin yang paling bawah ini yang memang harus kita sedikit sedikit dirubah mindset itu. Jadi sebenarnya sekolah itu mengajarkan kita jadi pekerja. Nah, itu yang salah. Setuju saya. Sekolah itu kok menyuruh kita menjadi yang paling bawah. Bukan dihina, bukan tidak bagus. Kemudian siapa saja bisa, yang penting takwa. Inna akramakum inda Allahi. Kalau takwanya, mana yang lebih takwanya kaya atau takwanya miskin? Nah, tentu sebenarnya memang kedua-duanya kita harus ambil. Kaya juga, takwa juga. Coba. Jadi teman-teman jangan takut kaya. Iya. Iya. Bisa orang bilang serang dengan kata-kata. Iya. Oh, hisapnya lama. Orang kaya itu nggak bahagia. Orang kaya itu sering bertengkar gitu. Padahal di antara fungsi harta itu adalah sarana dakwah. Ya kan? Kalau dia tidak bisa manfaatkan, baru dia sulit. Nah, kalau memang harta ini menjadi penghalang apabila memang harta ini yang mengatur dia. Tapi kalau kita yang ngatur, titipkanlah sama anak yatim, titipkanlah sama orang miskin, titipkanlah ke kawan yang ingin berbisnis seperti Pak Zuhairiyah dikasih kita peluang, ya kan? Nah, yang perlu ditanyakan kepada beliau, apakah masih ada peluang nggak untuk kawan-kawan yang lain berbisnis jasa itu? Saya kira itu. Nah, ya mungkin itu. Ya. Kalau kita juga membangun jaringan bisnis seperti itu, istilahnya teman-teman yang punya modal terbatas mungkin 1 juta 2 juta, di tempat kita juga ada sarana bagaimana memang memulai bisnis dengan angka 1 juta 2 juta itu. Memang kita selalu dampingi juga. Makanya yang menyebabkan kita sedikit berkembang itu lebih kurang yang ikut dagang dengan kita itu udah hampir 200-an juga. Jadi memang bisnis ini kalau dikembangkan dengan kasih sayang, sepertinya Allah sayang sama kita. Maniyarhan yurham. Seperti juga JNE. Coba lihat gerai-gerai yang berapa gerai-gerai. Karena gerai-gerai itulah orangnya besar. Jadi memang membangun bisnis dengan kebersamaan. Maniyarham yurham. Siapa yang punya kasih sayang, Allah sayang kepada dia. Al-jama'atu rahmah. Bersama itu rahmah. Nah, sekarang sudah saatnya kita membangun bisnis secara bersama-sama. Semakin kita memperhatikan orang banyak, semakin kita terangkan sunatulahnya seperti itu. Saya kira itu. Ya, tambahan dari saya.
Ini keren sekali ilmunya nih teman-teman. Sayang sekali kalau tidak dicatat nih sore ini. Saya just banyak kali insight dapat sore ini. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Buya Zulfadli, Buya ini menjelaskan tadi bahwasannya ada 3 poin. Ini kalau teman-teman mungkin mendengarkan dari dia 3 poin yang sangat penting dalam servis itu kata Buya. Yang pertama yaitu tadi kejujuran dalam servis. Nah ini yang paling diajarkan oleh Rasulullah nih. Yang kedua itu keadilan, Ustaz. Keadilan kita dalam servis. Yang ketiga rasa kasih sayang. Nah ini ketiga-tiganya yang penting dalam servis. Nah jadi kadang kawan-kawan yang bisnis barang dan jasa ini kadang-kadang mereka hanya terfokus kepada produk. Jadi kawan-kawan, kalau seandainya kawan-kawan ada kendala dalam bisnisnya, produk nggak laku, kawan-kawan jangan hanya berpikir, oh ini produk ini gimana nih? Produk saya sudah bagus, kopi saya ini lebih enak dari Starbucks, tapi kok bisa nggak laku? Nah, karena kawan-kawan ini terlalu fokus kepada produk, jadi lupa tidak tahu bagaimana Starbucks itu pelayanannya seperti apa. Jadi banyak faktornya kawan-kawan, banyak dari faktor internal kah, eksternal kah, banyak sekali dalam bisnis. Tidak cuma kita pikirkan hanya produk.